Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Komariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi kelas 11 tersatu, yakni tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh materi kali ini, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Seperti apakah itu? Pantengin terus ya. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, yakni India bagian barat, yang berdekatan dengan Laut Arab pada abad ke-13 Masehi, yang dibawa oleh pedagang India Muslim. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Peach Nepal dari Universitas Leiden. Ia mengatakan asal-muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi dan menetap di wilayah India. Kemudian, orang-orang India yang membawa Islam ke Nusantara. Teori ini bisa dikatakan lemah karena kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, seperti hubungan India dan Indonesia telah terjadi lama. Hal ini diperkuat juga dengan adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yakni Malik As-Saleh, tahun 1290 Masehi yang bercorak Gujarat. Teori ini juga didukung oleh beberapa tokoh seperti Snodgrass, Van Leur, Moquett, Flake, dan beberapa tokoh orientalis lainnya. Para tokoh ini dalam mendukung teori Gujarat lebih memfokuskan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yakni adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini diperkuat oleh keterangan Marco Polo dari Italia. Ia mengisahkan dalam perjalanannya ke Perlak pada tahun 1292 bahwa di sana sudah banyak penduduk yang beragama Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Saat itu Marco Polo sempat singgah ke kerajaan Islam Samudra Pasai dalam pelayarannya kembali ke Eropa dari Cina. Yang kedua yaitu teori Mekah. Teori ini muncul sebagai teori sanggahan dari teori Gujarat. Teori Mekah mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Timur Tengah sekitar abad pertama Hijriah, yaitu sekitar abad ke-7 tahun 674 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini ialah Hamka pada tahun 1958 di Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta. Hamka menolak pendapat tentang Islam baru masuk di Indonesia pada abad ke-13. Nyatanya, pada abad tersebut di Indonesia sudah berdiri suatu politik Islam. Pada abad ke-13 tersebut juga ditemukan bukti, yaitu adanya peranan hubungan perniagaan di Asia dari Mekah, yang mana sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Juga terdapat bahwa di pantai barat Sumatera itu sudah ada perkampungan Arab yang namanya Tekojan, baik di barat Sumatera maupun di Asia Tenggara, dan kanton yang didirikan oleh para pedagang dari Arab sejak abad keempat. Teori Mekah ini juga didukung oleh berita Cina bahwa kerajaan Samudra Pasai yang menganut aliran mazhab Syafi'i, yang mana Mekah dan Mesir pada saat itu sebagai penganut aliran mazhab Syafi'i yang terbesar. Nah, sedangkan di Gujarat itu menganut mazhab Hanafi, sehingga gelar Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan Al-Malik, yang mana gelar Al-Malik tersebut berasal dari daerah Mesir. Dan teori yang terakhir yaitu teori Persia. Pencetus teori ini ialah Hossein Jajadiningrat. Ia mengatakan bahwa agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia berawal dari Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh orang-orang Persia. Pandangan teori ini lebih condong kepada kebudayaan yang hidup di masyarakat Islam.
yang memiliki persamaan kebudayaan dengan Persia. Di masyarakat Islam Indonesia sendiri sering kita temui berbagai macam kebudayaan tentang peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya cucu Nabi, yakni Hasan dan Husain. Di Sumatera Barat terdapat beberapa peringatan tersebut, yaitu upacara Tabwih. Sedangkan di Pulau Jawa diperingati dengan pembuatan bubur suro. Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem membaca atau mengeja huruf Arab. Dan yang ketiga, kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Meskipun Al-Halaj telah meninggal pada tahun 310 Hijriah atau 1222 Masehi, akan tetapi ajarannya terus berkembang dalam bentuk puisi, sehingga memungkinkan Syekh Siti Jenar yang hidup pada abad ke-16 itu dapat mempelajarinya. Selanjutnya yaitu terdapat nisan pada makam Malik Saleh dan makam Malik Ibrahim di Gresik yang dipesan dari Gujarat. Dalam kasus ini, teori Persia memiliki kesamaan mutlak dengan teori Gujarat. Dan yang terakhir, pengakuan umat Islam Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab utama di daerah Malabar. Dalam kasus ini juga kita bisa menelaah adanya kesamaan dengan teori Mekah. Tetapi yang membedakannya ialah Hosen Djajadiningrat ini dalam teorinya lebih terfokus terhadap budaya Islam Indonesia yang ada kaitannya dengan kebudayaan Persia. Akan tetapi dalam memandang mazhab Syafi'i terhenti ke daerah Malabar ini, tidak berlanjut sampai ke pusat mazhabnya itu, yakni di Mekah. Dari ketiga teori tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bila disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dalam proses masuknya dan proses Islamisasi saat itu berjalan dengan sangat damai, berbeda dengan beberapa negara lain yang umumnya melalui peperangan. Dan pada abad ke-13, Islam ini dalam daerah Indonesia sudah mengalami perkembangan. Dan masyarakat Arab, Persia, dan Gujarat memiliki peranan penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Dalam proses Islamisasi ini sangat berjalan dengan damai, yakni melalui beberapa metode. Terdapat beberapa metode penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu melalui perdagangan. Selama melakukan perdagangan di Indonesia, para pedagang singgah di pemukiman masyarakat. Mereka bergaul dengan masyarakat setempat sehingga masyarakat setempat mengetahui kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pedagang, termasuk salah satunya yaitu urusan ibadah. Pada saat itu, para pedagang Muslim mempengaruhi para masyarakat dengan agama Islam yang mereka ajarkan. Yang kedua yaitu penyebaran Islam melalui dakwah. Dengan metode ceramah dan mendirikan pesantren bagi masyarakat agar agama Islam semakin tersebar luas di Indonesia. Seperti halnya yang dilakukan oleh Datuk Ribandang, beliau menyebarkan agama Islam di Sumatera dan Sulawesi. Tuanku Tunggang Parang menyiarkan agama di Kalimantan dengan metode ceramah, dan beberapa ulama lainnya di daerahnya masing-masing. Yang ketiga, penyebaran Islam melalui perkawinan. Faktor perkawinan antara perempuan Indonesia dengan pedagang ataupun sebaliknya banyak melahirkan keluarga Islam dan menurunkan keturunan Islam. Agar agama Islam nantinya terus berkembang dan menyebar luas di berbagai daerah di Indonesia. Yang keempat, penyebaran Islam melalui kesenian atau kebudayaan.
Ketika Islam datang ke Indonesia, kebudayaan Hindu-Buddha masih berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Nah, para penyebar agama Islam ini tidak mengubah maupun menganggap kebudayaan Hindu-Buddha tersebut sebagai kesenian yang terlarang. Akan tetapi, dengan cara mengakulturasikan antara kesenian Hindu-Buddha dengan unsur-unsur Islam. Contohnya seperti kesenian wayang kulit yang tokoh-tokoh dan jalan ceritanya digantikan dengan kisah Islam. Dan yang terakhir, penyebaran Islam melalui seni bangunan. Melalui seni bangunan seperti Menara Masjid Kudus yang bentuknya menyerupai candi, Masjid Demak yang terlihat seperti Meru pada pura-pura candi, dan berbagai masjid lainnya. Para ulama berusaha menyesuaikan bangunan-bangunan Islam menyerupai bangunan Hindu-Buddha dengan maksud masyarakat tidak mengalami perubahan secara mendadak. Maka ketika seseorang beragama Hindu ataupun Buddha masuk Islam dan bersembahyang di masjid, seolah-olah mereka masuk ke sebuah pura ataupun candi. Dari menyebarnya agama Islam secara damai ini, sehingga berkembang peradaban Islam di Indonesia. Seperti halnya munculnya kerajaan-kerajaan Islam di daerah Indonesia, yakni menyebabkan munculnya beberapa kerajaan seperti Kerajaan Aceh, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Perlak, Kerajaan Malaka, dan beberapa kerajaan Islam lainnya. Baiklah, itulah penjelasan mengenai tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Dengan demikian tentunya sudah tahu kan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu melalui dengan cara yang damai. Dengan cara yang baik yang akhirnya apa? Akhirnya diterima dengan senang hati oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu. Saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai jumpa di materi berikutnya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.